Dia mungkin bukan selebriti atau influencer, tapi tindakan kecil yang dia lakukan seakan menginspirasi kita untuk berani berbagi, berani mengatakan yang benar, dan berani menyuarakan apa yang seringkali diabaikan. Abdullah ibnu Mas'ud, barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Quran dengan indah sebagaimana diturunkan. Pertama kali, hendaknya membaca seperti bacaan Ibnu Ummu Abad, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang remaja yang mendekati baligh remaja. Dia bekerja sebagai penggembala kambing seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah ibnu Mu'idz. Digiringnya kambing-kambing itu ke daerah perbukitan di luar Mekah, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummu Abad. Namanya sendiri adalah Abdullah dan ayahnya Mas'ud. Remaja kecil ini juga mendengar kabar tentang seorang nabi yang muncul dari tengah-tengah kaumnya, tetapi ia tak ambil pusing tentang hal itu. Ini bisa dimengerti mengingat usianya yang masih begitu muda dan keterasingannya dari kehidupan sosial Mekah. Kehidupannya hari demi hari hanya mengembalakan kambing-kambing. Uqbah, pagi-pagi dia berangkat dan malam baru kembali. Suatu hari Abdullah ibn Mas'ud melihat dua lelaki yang kelihatannya berasal dari golongan terhormat. Mereka berdua berjalan menuju ke arahnya. Keduanya terlihat lesu dan kelelahan. Bibir mereka kering karena menahan haus yang mencekik tenggorokan. Setelah dekat dengannya, kedua lelaki itu memberi salam lalu berkata, "Wahai anak muda, tolonglah perahkan susu kambing-kambingmu untuk melenyapkan dahaga dan membasahi urat-urat tubuh kami." Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya sebab kambing-kambing ini bukan milikku. Aku diberi amanah oleh pemiliknya untuk memelihara mereka." Kedua lelaki itu ternyata tidak gusar oleh penolakan Abdullah ibnu Mas'ud, bahkan mereka tampak kagum dan gembira. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tunjukkan padaku kambing gibas yang belum dikawinkan dengan pejantan." Setelah kambingnya ditunjukkan, lelaki itu lalu menabatkannya dan mengusap-usap puting susunya sambil membaca doa dengan nama Allah. Si gembala muda memandangnya dengan heran. Ia berkata kelang hati, mana mungkin kambing betina yang masih muda dan belum pernah dikawinkan bisa menghasilkan susu, namun rupanya dia salah duga. Dilihatnya puting susu kambing itu membengkak dengan cepat, bahkan sebentar kemudian air susunya memancar deras. Lelaki yang satu lagi mencari batu yang cekung di bagian tengahnya untuk menampung susu perahannya, lalu meminumnya bergantian dengan kawannya. Abdullah ibnu Mas'ud juga mendapat bagian. Gembala muda ini belum bisa percaya dengan peristiwa yang dialaminya. Setelah mereka bertiga minum sampai puas, lelaki yang pertama kembali mengusap-ngusap puting susu si kambing, dan pelan-pelan puting tersebut menguncup kembali seperti semula. Abdullah ibnu Mas'ud segera berkata, "Tolong ajari aku mantra yang Anda ucapkan tadi." Lelaki itu menjawab, "Engkau adalah anak yang terdidik." Itulah syawal interaksi Abdullah ibnu Mas'ud dengan Islam. Lelaki yang penuh berkah tersebut tak lain adalah Rasulullah, dan orang yang menyertainya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada siang yang terik itu mereka sedang dalam perjalanan keluar kota Mekah demi menghindari gangguan-gangguan kafirin Quraisy. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud terpesona dan jatuh hati kepada kemuliaan Rasulullah dan sahabatnya, kedua lelaki mulia tersebut juga kagum akan kejujuran dan keteguhan remaja belia ini dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah dan sahabatnya melihat tanda-tanda kebajikan pada dirinya dan mengharapkan keikutsertaannya dalam barisan Islam suatu hari nanti. Tak lama setelah itu memang Abdullah ibnu Mas'ud memeluk Islam. Dia juga menawarkan diri untuk menemani dan melayani Rasulullah. Beliau akhirnya menjadikannya sebagai pembantunya nanti. Nasib baik telah berpihak kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dari seorang penggembala kambing biasa dia bisa menjadi pelayan pribadi Rasulullah, pemimpin seluruh umat. Abdullah ibnu Mas'ud menyertai Rasulullah laksana bayangan. Dia membangunkan beliau kala tertidur, menutupi beliau ketika mandi, menyiapkan terompah bila beliau hendak keluar rumah dan menyimpannya. Bila beliau kembali, membawakan tongkat dan siwak beliau. Rasulullah bahkan mengizinkan Abdullah ibnu Mas'ud keluar, masuk rumah beliau setiap waktu. Dia dipercaya memegang rahasia Rasulullah tanpa beliau merasa ragu. Dia bahkan dijuluki si pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud dididik di rumah Rasulullah. Dia mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung dari beliau, berbudi pekerti seperti beliau, mengikuti sifat-sifat beliau, dan mengikuti jejak serta gerak-gerik
Beliau sampai dikatakan sebagai orang yang sama, persis dengan Rasulullah. Dialah yang terbaik dalam membaca Al-Quran, dialah yang paling paham akan makna dan tafsir Al-Quran, dan dia pula yang paling mengerti tentang syariat Allah. Ada satu bukti nyata tentang hal ini. Konon seseorang menghampiri Amirul Mukminin Umar ibn Khattab saat wukuf di Padang Arafah lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang dari Kufah dan meninggalkan seseorang yang mengisi penuh lembaran-lembaran Al-Quran." Meleleda amarah Umar. Belum pernah dia marah seperti itu. Siapa orang itu? Hardiknya. Orang-orang tersebut menjawab Abdullah ibnu Mas'ud. Kemarahan Umar lenyap secepat timbulnya. Katanya, demi Allah aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memiliki hal sedemikian itu sampai saat ini kecuali dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang hal itu. Pada suatu malam, Rasulullah berada di rumah Abu Bakar untuk membahas hal ihwal kaum muslimin. Aku juga ada di sana. Kemudian Rasulullah keluar dan kami menyertainya. Di depan masjid kami melihat seseorang sedang mendirikan salat, dan kami tidak mengetahui siapa dia. Rasulullah berhenti ketika mendengar bacaan salatnya, lalu berpaling kepada kami berdua seraya berkata, "Barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Quran dengan indah sebagaimana diturunkan. Pertama kali, hendaknya membacanya seperti bacaan Ibnu Ummu Abad. Apa yang engkau kehendaki niscaya dia akan mengabulkan permohonanmu." Aku berkata dalam hati, demi Allah aku akan menemui Abdullah ibnu Mas'ud besok pagi-pagi benar untuk menceritakan kabar gembira ini. Akan kuberitahukan kepadanya doa Rasulullah bahwa beliau mengamini doanya. Keesokan harinya aku pergi ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud untuk melaksanakan niatku. Namun ternyata Abu Bakar telah mendahuluiku dalam menceritakan kejadian kemarin. Demi Allah, aku belum pernah didahului orang lain dalam mengerjakan kebaikan, kecuali oleh Abu Bakar. Abdullah ibnu Mas'ud telah mencapai tingkatan yang amat tinggi dalam hal pemahaman dan tafsir kitabullah. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, tak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah, kecuali ku ketahui di mana diturunkannya, dan apa sebabnya ia diturunkan. Seandainya aku menemui orang yang lebih mengerti isi Al-Quran daripada aku, maka dimanapun tempat tinggalnya asalkan dapat dicapai dengan kendaraan, niscaya aku akan belajar kepadanya. Abdullah ibnu Mas'ud tidak mengada-ada. Keterangan tentang dirinya sendiri itu benar adanya. Syah dan Umar ibnu Khattab pernah berjumpa dengan serombongan kafilah dalam suatu perjalanan yang gelap gulita di malam hari. Umar tidak bisa melihat anggota-anggota kafilah tersebut karena gelapnya, yang sebenarnya di dalamnya terdapat Abdullah ibnu Mas'ud. Kepada pembantunya, Umar menyuruh menanyai kafilah tersebut dengan suara keras. "Dari manakah kalian ini?" Yang menjawab adalah Abdullah ibnu Mas'ud. "Dari jalan besar di antara dua bukit." Selanjutnya berlangsunglah tanya jawab antara mereka. Umar, "Kemana tujuan kalian?" Abdullah, "Baitul Atiq." Umar bergumam, "Pasti di antara mereka ada seorang yang alim, orang pandai." Kemudian dia menyuruh, seseorang bertanya kepada mereka, ayat apa yang paling mulia dari Al-Quran? Abdullah, Allah, "Tidakkah ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, kekal senantiasa berdiri sendiri, tiada mengantuk dan tiada tidur." QS Al-Baqarah 225. Umar, "Tanyakan kepada mereka ayat apa yang paling kokoh." Abdullah, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat." QS An-Nahl 90. Umar, "Tanyakan kepada mereka ayat apa di dalam Al-Quran yang paling padat ungkapannya." Abdullah, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Qasas 78. Umar, "Tanyakan kepada mereka ayat apa di dalam Al-Quran yang paling menakutkan." Abdullah, "Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat perlindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah." QS An-Nisa 123. Umar, "Tanyakan kepada mereka ayat apa yang paling mengandung pengharapan." Abdullah, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Kisah Zumar 53, Umar. Tanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian ini yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud? Semua menjawab, ya benar, dia ada bersama kami. Abdullah ibnu Mas'ud bukan hanya pembaca Al-Quran yang piawai, bukan hanya seorang alim, berilmu, abid, ahli ibadah, dan zahid, melainkan juga seorang mujahid, pejuang, yang kuat, tegas, dan pemberani dalam keadaan-keadaan genting. Cukuplah dia sebagai orang yang pertama di muka bumi ini yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Kisahnya demikian. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu jumlah mereka masih sangat sedikit dan masih lemah. Di antara mereka ada yang berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar Al-Quran dibaca dengan terang-terangan. Siapa gerangan berani melakukannya?" Abdullah ibnu Mas'ud angkat suara, "Aku akan memperdengarkan Al-Quran kepada mereka." Para sahabat menahannya. "Kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sesungguhnya yang kami maksudkan adalah seseorang yang memiliki keluarga di belakangnya yang bisa melindungi dari gangguan orang-orang itu." Namun Abdullah ibnu Mas'ud tak dapat lagi dicegah. Katanya, "Biar aku saja. Cukuplah Allah yang melindungi dan membelaku." Dia beranjak menuju Ka'bah. Waktu bersentuh pagi hari dan banyak tokoh Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abdullah ibnu Mas'ud berdiri di sebelah maqam. Ibrahim kemudian membaca Al-Quran dengan keras-keras. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia yang menciptakan manusia mengajarnya pandai berbicara. QSR Rahman 14. Dia terus saja membaca sambil berusaha menarik perhatian tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Orang-orang saling berpandangan. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummu Abad itu? Ketika tersadar, mereka pun menjadi berang. Celaka! Dia membaca risalah yang dibawa oleh Muhammad. Mereka bergegas mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud dan menghujaninya dengan pukulan. Tapi yang dipukuli tetap melanjutkan. Bacaannya sampai batas yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud kembali kepada sahabat-sahabatnya. Darah mengalir dari kepala dan wajahnya. Para sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan tadi." Tapi dia menjawab tegas, "Demi Allah, sekarang tak ada yang lebih hina di mataku daripada musuh-musuh Allah itu. Bila kalian menginginkan, besok pagi aku akan melakukannya lagi seperti tadi." Tidak, tukas sahabat-sahabatnya, "Cukuplah bagi Anda. Anda telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan." Abdullah ibnu Mas'ud hidup sampai zaman Khalifah Utsman ibn Affan, RNI. Waktu dia sakit keras, Khalifah Utsman menjenguknya dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" "Dosa-dosaku," jawabnya. "Apa yang Anda harapkan? Maukah ku berikan kepada Anda santunan yang pernah Anda tolak beberapa tahun yang lalu?" Dia menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." "Ya, untuk putra-putri Anda nanti setelah Anda meninggalkan mereka," bujuk Utsman. Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, "Apakah Amirul Mukminin takut putra-putriku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan sama sekali." Malamnya Abdullah ibnu Mas'ud berangkat menghadap Ar-Rafiq Al-A'la dengan tenang. Bibirnya segar dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran yang terang dan penuh petunjuk.